kesalahpahaman antara warga masyarakat Desa Sidetapa dengan Dandim 1609 Buleleng pada saat melaksanakan tugas negara, yaitu melakukan kegiatan suap di Desa Sidetapa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021 pukul 11 WITA di Wantilan Pura Balai Agung, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar. Yang sempat dilakukan mediasi pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021 pukul 14 WITA, di ruang Comment Center Polres Buleleng, dengan menghasilkan kesepakatan damai, namun dibatalkan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat. Sebelumnya, telah diagendakan penandatanganan perdamaian pada tanggal 28 Agustus di Makodim Buleleng. Karena adanya perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat melalui Pangdam 9 Udayana, akhirnya proses hukum dari kasus tersebut dilanjutkan. Dandim 1609 Buleleng, Letkol Infanteri Muhammad Windra Lisrianto, mengungkapkan, kasus hukum tetap berlanjut, di mana oknum TNI yang melakukan pemukulan terhadap warga, diproses hukum di Polisi Militer, dan pemukulan terhadap Dandim 1609 Buleleng, diproses di Polres Buleleng, sesuai dengan laporan polisi yang telah dilayangkan. Saya pribadi dan perwakilan yang hadir tadi itu harus berkonfirmasi dulu sama yang korbannya ada pemukulan, ada 5 orang itu akan dikonfirmasikan lagi ke desa. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapatkan apa yang kita inginkan bersama, dan saya harapkan nanti ada Pak juga Pak Asrem nanti untuk meluruskan berita-berita yang menyampaikan bahwa pengeroyokan terhadap Dandim dan sebagainya. Saya kira tidak mungkin masyarakat kecil itu tapi mengeroyok Dandim sama kadang perlu pelurusan untuk nantinya untuk membuat nama desa kami bahwa tidak jelek sekali. Itu harapan saya. Ya, saya tadi dengar juga informasi, ya untung saya hanya dipukul pakai tangan saja. Karena saya berpikiran kalau mungkin ada alat lain dengan kondisi seperti itu mungkin ya terjadi yang lebih buruk terhadap diri saya. Tapi itu merupakan konsekuensi di mana saya bertugas karena kami tidak menganggap masyarakat itu musuh, sehingga kita ini sama-sama. Hingga alhamdulillah saya masih sehat, kemudian tadi sudah melaksanakan visum di Rumah Sakit Tentara Singaraja. Kita selesaikan ini secara proses hukum, karena tadi sebenarnya saya berpikir saya sudah memaafkan mereka sebenarnya. Ya taruhlah ini konsekuensi saya sebagai Komandan Kodim yang bertugas di lapangan, namun setelah dikaji lebih dalam apabila ini hanya kita maaf-maafkan saja, pemikiran ini hanya begitu saja, maka akan makin jadi aroganisme, premanisme, menakut-nakuti, berbuat seenaknya sendiri yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya melaksanakan perintah yang saya terima dari komando atas, di mana perintah tersebut kita melanjutkan permasalahan ini ke proses hukum. Jadi nanti warga yang melakukan penganiayaan dan perbuatan melawan petugas negara yang sedang melaksanakan tugas itu diproses sesuai dengan jalurnya di kepolisian. Kemudian anggota TNI Angkatan Darat yang kemarin melakukan pemukulan akibat saya dipukul oleh warga itu diproses di jalur militer, yaitu di Polisi Militer. Jadi kita akan memulai proses sesuai dengan perintah yang diberikan atau diperintahkan oleh komandan. Itu saja. Artinya nggak jadi cabut berkas di Polres dan laporan di Polres nggak jadi cabut. Jadi perintah yang diberikan untuk melanjutkan proses hukum. Sehingga saya sebagai warga negara memberikan laporan kepolisian ke Polres Buleleng. Dan berarti yang di sini khusus untuk anggota saja, Pak? Betul, karena yang terkait dengan video yang viral itu, Pak? Gimana? Yang terkait dengan video yang viral itu ya? Betul, karena video yang viral tersebut kan jadi memicu berbagai pandangan dan opini. Laporan masyarakat ada dan? Gimana? Laporan masyarakat ke Denpom ada? Ya nanti kita sesuaikan dengan proses yang ada di kepolisian, di Polisi Militer. Itu saja mungkin. Jumlah anggota yang di Denpom di proses di Denpom berapa? Nanti bisa ditanyakan di Polisi Militer, nanti karena beliau yang nanti akan bertindak sebagai pemeriksa.
perintah yang didapat dari Kasat itu kapan lagi? Tadi saya ditelepon oleh Danpomdam Udayana, ya perintah tersebut. Dan alasannya mengapa harus dilanjutkan? Kurang paham, kami sebagai prajurit melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan kami. Ya. Jadi Kodim 1609 terhitung mulai pagi ini sudah memperbaiki kerusakan daripada railing door aluminium yang terjadi akibat peristiwa kemarin. Jadi hari ini semalam saya sudah merintahkan kepada Dan Ramil Banjar beserta anggota untuk memperbaiki dan sudah dikerjakan pada pagi hari ini. Jadi kita ganti dengan yang baru, railing door yang rusak, termasuk barang-barang lain yang rusak. Jadi Kodim sudah bekerja dan semua yang kerusakan kita ganti. Untuk pemeriksaan masih kita lanjutkan sesuai dengan prosedur dari polisi militer. Demikian kawan-kawan. Sementara ini berapa anggota yang Ya beberapa orang yang kemarin yang terindikasi memukul, kemudian yang dipukul, kemudian yang ditabrak juga kemarin. Ya kita memeriksa yang memang mengalami dan ada di peristiwa tersebut.